Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Teman-teman semua, dalam pembelajaran kali ini, teman-teman semua akan belajar bersama Pak Fika tentang penyajian data. Namun sebelum itu, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita dipermudah dalam belajar. Teman-teman, dalam kita belajar tentang penyajian data, kita akan mempelajari kompetensi dasar menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Teman-teman, kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuannya apa saja? Yang pertama, 1. Memahami penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Tujuan yang kedua, menjelaskan cara penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Yang ketiga, kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Teman-teman semua, dalam belajar kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Apa itu diagram? Ya, diagram adalah gambaran informasi yang disajikan dalam bentuk garis dan atau simbol tertentu. Teman-teman semua sudah tahu macam-macam diagram? Macam-macam diagram yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu ada diagram gambar, ada diagram batang, dan diagram garis. Apa sih diagram gambar? Ya, diagram gambar adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan seperti pada contoh berikut. Nah, teman-teman semua, lalu ada diagram batang. Nah, diagram batang itu apa? Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dengan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Lalu diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis yaitu diagram yang penyajian datanya dalam bentuk garis-garis, baik garis putus ataupun garis yang bersambung. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat masing-masing diagram tersebut? Teman-teman semua, kita dalam membuat diagram gambar yang perlu kita tentukan yaitu gambar yang akan kita buat, lalu simbol-simbol dari data yang kita peroleh. Dalam hal ini Pak Fika mencontohkan dalam bentuk bunga, dan kelopak-kelopak bunga ini menunjukkan untuk masing-masing datanya. Misalkan teman-teman semua di sini Pak Fika mensimbolkan sendok ya, yaitu dengan warna coklat dan silang, tanda silang ya teman-teman semua. Nah, untuk jumlah dari sendoknya ada berapa? Yaitu dari banyaknya silang. Lalu warna biru Pak Fika menunjukkan untuk gelas dan banyaknya jumlah gelas dari cantrangnya. Begitu juga dengan warna merah muda dan lingkaran. Ini untuk menunjukkan dari garpu. Untuk jumlah garpunya berarti banyaknya lingkaran. Seperti itu teman-teman semua. Nah, teman-teman semua bisa membuat diagram gambar dalam bentuk gambar yang lain. Tidak harus bunga. Bisa pohon, bisa robot misal, bisa burung ya, bentuk-bentuk hewan atau bentuk-bentuk yang lain. Lalu ada simbol-simbolnya. Nah, coba misalkan di sini warna hijau dan strip berarti menunjukkan apa teman-teman? Iya, menunjukkan mangkuk ya. Jumlah mangkuknya ada berapa? Dari banyaknya strip. Nah, teman-teman semua, jika sudah membuat gambar dan mensimbolkan, tidak lupa teman-teman mencantumkan keterangan gambarnya agar orang lain ketika membaca diagram dari teman-teman bisa terbaca. Seperti itu teman-teman semua untuk cara membuat dari diagram gambar. Insya Allah teman-teman bisa membuatnya karena ini mudah.
dan insya Allah teman-teman bisa. Teman-teman, di dalam membuat diagram batang maupun nanti diagram garis, teman-teman semua perlu mengetahui sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang arahnya mendatar atau horizontal, dan sumbu Y adalah sumbu yang arahnya vertikal atau tegak. Nah, sumbu X ini nanti dapat dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menyatakan peralatan makan. Nah, sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya nanti dapat digunakan untuk menyatakan angkanya atau jumlahnya. Kalau misalkan teman-teman tidak peralatan makan, mungkin hal yang lain, ya ada nilai. Misal nilai berarti sumbu X-nya nanti nama dari siswanya, terus nanti sumbu Y-nya adalah nilai-nilainya. Seperti itu teman-teman semua. Nah, lalu teman-teman semua bagaimana cara membuat batangnya? Cara membuat batangnya teman-teman semua dari sumbu X, ya. Nah, dari sumbu X itu untuk memisahkan antara sendok, gelas, garpu, piring, dan mangkok, teman-teman jaraknya juga harus sama. Misal 1 cm antar jenis peralatan makan. Nah, terus nanti sumbu vertikalnya antar angka itu juga harus sama panjangnya. 0 sampai 5, 5 sampai 10 itu harus sama panjangnya. Oke, teman-teman semua. Nah, untuk membuat batangnya teman-teman semua, misal sendok. Dari sendok ya, dari tengah titik sendok ya, teman-teman membuat garis vertikal. Lalu tadi melihat ke tabel, jumlah sendok itu berapa? Oh, jumlahnya 15. Dari angka 15 itu buatlah garis horizontal. Nah, bertemunya titik garis vertikal dan garis horizontal di situ adalah nanti bisa dibuat gambar persegi panjangnya. Nah, itulah nanti namanya diagram batang. Begitu juga dengan gelas, garpu, piring, dan mangkok. Gelas dibuat garis vertikal. Lalu gelas berapa? 10 dibuat garis horizontalnya. Di situ nanti titiknya bisa dibuat ke bawah garis bentuk persegi panjang. Seperti itu teman-teman semua. Teman-teman semua, di dalam membuat diagram garis, teman-teman semua juga masih memanfaatkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu X-nya tadi menyatakan peralatan makan. Ada sendok, ada gelas, ada garpu, ada piring, ada mangkuk. Nah, yang sumbu Y-nya menyatakan jumlahnya, ya, yang berskala masing-masing 5, 0, 5, 10, 15, 20, ya, 25, 30. Lalu membuat garisnya bagaimana teman-teman semua? Dari sendok tadi dibuat garis vertikal ke atas. Lalu melihat tabel, sendok itu berapa? Jumlahnya 15, dibuat garis horizontalnya. Nah, di situ pertemuan antara vertikal dan horizontal garis tersebut ada titik, diberi titik. Nah, lalu di gelas nanti dibuat garis vertikal. Lalu di angka 10 dibuat garis horizontal. Nah, di pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal dikasih titik. Nah, lalu dihubungkanlah antara titik tersebut, jadilah garis. Lalu ke jumlah peralatan makan yang lain, ke jenis peralatan yang lain. Nah, titik-titiknya nanti dihubungkan dengan garis, teman-teman semua. Setelah ada titik-titiknya ya di masing-masing jenis peralatan makan, nah teman-teman menggabungkan titik tersebut dengan garis, lalu jadilah diagram garis. Seperti itu teman-teman semua, membuat diagram batang, diagram garis, dan tadi diagram gambar. Nah teman-teman, demikianlah tadi cara penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau tadi piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Teman-teman dapat mempelajari dengan mencoba mendata peralatan-peralatan dapur kayak gitu yang ada di rumah, ataupun hal-hal yang lain yang dipunya oleh teman-teman, lalu dibuat tabel, lalu dibuat diagram gambarnya, dibuat diagram batangnya, dan dibuat diagram garisnya. Insya Allah teman-teman bisa, karena teman-teman adalah anak-anak yang luar biasa. Teman-teman semua, demikian saja video dari Pak Vika, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup,
mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Fika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.